Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Andika Hafizar dan rekan saya Insan Kamil Mahdiah. Di sini kami akan membahas mengenai sourcing type atau tipe-tipe sourcing. Sebelum masuk kepada materi, kita harus tahu apa itu keputusan sourcing. Keputusan sourcing merupakan rangkaian keputusan dalam suatu proses bisnis guna membeli barang atau menggunakan jasa yang dibutuhkan dalam segenap aktivitas yang dikerjakan dalam menghasilkan suatu barang atau jasa perusahaan. Pemenuhan ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal dan juga dengan menggunakan pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya. Tantangan yang harus dihadapi dalam mengambil keputusan ini adalah bagaimana meningkatkan surplus rantai pasokan dan seberapa besar resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan dengan pemanfaatan provider logistik yang disediakan oleh pihak ketiga, melalui penerapan manajemen biaya yang efektif, dan pemanfaatan platform teknologi informasi yang saat ini sangat berkembang dengan pesat. Secara umum, keputusan sourcing meliputi 3 hal. Yang pertama, sourcing type, yang kedua, logistik provider, dan yang ketiga, supplier selection. Sourcing type atau tipe-tipe sourcing berhubungan dengan tindakan menyediakan sendiri atau mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan yang tertuang dalam suatu kontrak kerja bersama. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi antara lain penyediaan bahan baku, pelaksanaan proses produksi, penggunaan fasilitas dan peralatan, serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Keputusan penggunaan atas tipe-tipe sourcing yang akan digunakan tentu saja ditunjukkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan, agar dapat menghasilkan barang dan jasa terbaik yang dapat bersaing dalam kompetisi global. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama, bahwa keputusan ini akan memindahkan sebagian fungsi pengawasan kepada pihak lain. Yang kedua, adanya pendelegasian kewenangan penuh atas suatu proses atau pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, adanya standar output yang ditetapkan atas seluruh pelaksanaan kegiatan, baik dilakukan sendiri oleh perusahaan maupun oleh pihak lain. Terdapat setidaknya 7 alasan dalam memutuskan tipe sourcing yang akan dipilih oleh perusahaan. Alasan yang pertama, pemilihan pihak eksternal. Perusahaan dapat lebih memfokuskan diri pada suatu bidang yang menjadi kompetensi utamanya, tanpa harus memikirkan aktivitas yang bukan merupakan kompetensinya. Alasan yang kedua, penggunaan sumber daya lebih optimal, di mana perusahaan akan berusaha untuk memenuhi setiap permintaan dengan kapasitas yang dimilikinya. Alasan yang ketiga, yaitu pemanfaatan pihak ketiga. Pemanfaatannya itu baik dari sisi teknis maupun operasional yang baik dari perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karena produk yang dihasilkan menjadi lebih baik, karena juga dihasilkan dari aktivitas dan fasilitas yang terbaik. Alasan yang keempat, yaitu dapat membagi risiko. Dengan pemilihan tipe sourcing yang tepat, akan mampu membagi risiko kepada berbagai pihak yang terlibat di sepanjang rantai pasokan. Alasan yang kelima, yaitu dapat mengurangi biaya. Mengurangi dan mengendalikan biaya produksi dan biaya-biaya terkait lainnya. Alasan yang keenam, yaitu perolehan sumber daya tertentu. Maksudnya itu dapat menggunakan atau memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan. Alasan yang ketujuh, yaitu memberikan solusi. Memberikan solusi atas permasalahan yang mungkin sulit untuk dikelola atau dikendalikan oleh perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya adalah tipe-tipe sourcing. Nah, tipe-tipe sourcing ini dari aktivitas yang sebelumnya disampaikan, yaitu menyediakan bahan baku, pelaksanaan proses produksi, serta penggunaan fasilitas dan peralatan dan lainnya untuk penyediaan barang
yang sudah jadi di perusahaan atau bahan baku. Nah, proses sourcing ini yang pertama adalah in-house. In-house merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang berasal dari internal perusahaan. Pemenuhan kebutuhan dari internal perusahaan ini seperti misalkan bahan baku dari perusahaan PT Ultra Jaya, di mana bahan bakunya adalah susu murni yang diperoleh langsung dari peternakan yang dikelola oleh perusahaan Ultra Jaya itu sendiri. Jadi pemenuhan bahan bakunya dipenuhi oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah outsourcing, yaitu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang berasal dari eksternal perusahaan. Contohnya seperti perusahaan Indofood, yang mana pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk tepung terigu pada divisi mie atau Indomie, dia mengambil dari eksternal, yaitu perusahaan Pugasari untuk pemenuhan bahan baku tepung terigunya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah co-sourcing atau upaya pemenuhan kebutuhan yang berasal dari eksternal perusahaan, namun sifatnya itu untuk diperbantukan. Seperti contoh, misalkan perusahaan dari teh botol sosro, di mana bahan bakunya itu berupa teh, daun teh yang biasanya diperoleh dari internal perusahaan itu sendiri, namun karena sifatnya tuh teh lagi tinggi permintaan di pasarnya, maka perusahaan tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut hanya dari sumber daya di internal perusahaan saja. Oleh sebab itu perusahaan sosro ini mengambil bahan baku dari luar perusahaan, seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah benefit based relationship, yaitu merupakan tipe pemenuhan kebutuhan yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Nah, jadi ini tuh berupa gabungan dari pemenuhan di in-house dan outsourcing. Contohnya misalkan di perusahaan smartphone Samsung, yang dimana Samsung ini menciptakan sebuah handphone dengan chipset yang berbeda-beda. Ada chipset yang keluarannya itu dari perusahaan Qualcomm Snapdragon, dan juga ada dari perusahaan Samsung sendiri yaitu Exynos, seperti itu. Jadi pemenuhannya itu bisa dari luar perusahaan ataupun dari internal perusahaan. Kita masuk pada materi resiko sourcing. Resiko ini ada 5, yaitu akses fasilitas eksternal, di mana pihak ketiga tidak mampu untuk memenuhi janji sesuai yang disepakati di kontrak. Jadi pemenuhan bahan baku atau sourcing ini tidak disanggupi oleh pihak eksternal. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian sumber daya, di mana sumber daya itu ternyata bisa jadi kurang dari perusahaan eksternal ini, tidak dapat memenuhi pada periode waktu tertentu, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan tidak bebas, di mana perusahaan tidak bebas ini maksudnya karena tanggung jawabnya itu berada di akhir produksi. Kemudian yang keempat, biaya tetap tinggi. Maksudnya biaya tetap tinggi adalah biaya diharapkan menjadi minimal, namun ternyata tidak, karena bahan baku ini atau sourcingnya merupakan bahan material yang cukup mahal. Jadi untuk menjaga kualitas produk, bahan bakunya itu tetap pada harga yang tinggi. Yang terakhir adalah resiko kegagalan. Resiko kegagalan ini hubungannya erat karena
perusahaan pihak ketiga gagal untuk mempertahankan bisnisnya untuk menyetok bahan baku kepada perusahaan. Sekianlah pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.